Hai, Saya Fatimah Zahra. Di sini saya bersama teman saya, teman kuliah juga, teman sebaya, teman main-main, teman diskusi pagi ini. Bincang-bincang ya? iya, Bincang-bincang. Mau dikenalkan atau saya yang kenalkan nih? mungkin dikenalkan aja ya kak ya. Kenalkan. Jadi ini namanya Kak Juleha. Kak Juleha ini udah semester berapa Kak? Kan kita sama. Oh iya, kita sama ya. Semester keempat, udah mau ke semester kelima kalau banyak Kak. Udah, alhamdulillah. Saya belum. Kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan sih prioritas utamanya itu pasti ya kuliah ya kan kita. Iya. Terus juga lagi ngerjain beberapa ujian akhir semester gitu kak. Terus juga ada mengikuti beberapa organisasi seperti LDK, gitu, LPM, Lancar Hokma. ya? Alhamdulillah lancar. Semoga tidak mengganggu UASnya gitu. Iya semoga. Asalkan Tapi- kita bisa memanajemen waktu aja sih kak, antara organisasi dan juga prioritas utama kita ya Dan kuliah. ibadah juga ya, jangan dilupakan. Iya, itu udah yang pasti. utama. Selain kesibukan kuliah nih, ini kan kita kan lama nggak ketemu. Ini kan Kak Juleha lama di kampung gitu. Waktu di kampung ngapain aja? Waktu di kampung sih kayaknya Menanam padi. Bantu orang tua ya pastinya. iya udah pasti tuh, Bantu orang tua, jaga adik. jaga warung. Kamu punya warung ya? Punya. Ada usaha. Apalagi kan kita ini kan sama-sama dari jurusan ekonomi kan, jadi harus usaha itu harus belajar dari sekarang ya. Iya kak. Pagi ini kita apa nih materinya? Apa ya? Oh jadi Kak, di sini saya tuh mau ngebahas tentang pengaruh budaya terhadap kinerja perekonomian kita di Indonesia. Menurut Kak Juleha nih, sebelum masuk ke inti pembahasan kita pagi ini, apa sih yang terpikirkan saat mendengar tentang ekonomi berbasis kebudayaan? Kalau menurut saya sih kak ya, antara ekonomi sama kebudayaan itu dia itu kayaknya saling berhubungan gitu ya, nggak kayaknya lagi, memang saling berhubungan antara keduanya. Kalau kita lihat dari segi ekonominya sendiri gitu ya, kebudayaan itu dia tuh dapat menaikkan nilai peran individu dalam kegiatan kreatifnya sendiri, yang mana kreatif ini dapat menghasilkan sebuah barang yang nantinya bisa menjadi nilai jual tersendiri, nilai jual tinggi tersendiri bagi negara itu sendiri kak. Jadi ekonomi berbasis kebudayaan ini juga dapat memperkuat alasan pemerintah dan juga masyarakatnya itu untuk mampu bekerja sama mengembangkan ekonomi dalam mengembangkan ekonomi sambil memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Contohnya negara Indonesia, negara kita. Apalagi kan budaya kita banyak, gitu. Iya, banyak Budaya alam sekali. kita banyak, gitu kan. Kita juga terdiri dari bermacam-macam budaya, bahasa. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia. Pulau yang begitu banyak dengan Yang budaya pasti yang budayanya berbeda-beda Iya, juga. pasti. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. tapi untuk menunjang itu semua tentu saja ada peran dari pemerintah ya. Itu sangat penting. Pemerintah itu sangat penting buat mendukung dan juga menunjang ataupun membantu masyarakatnya untuk lebih kreatif lagi, buat menghasilkannya, membantu ekonomi kita. Iya, gitu jadi kan. pemerintah sama masyarakat itu harus saling bekerja sama untuk bisa merealisasikan antara ekonomi dan kebudayaan ini yang agar seimbang gitu, bisa diperkenalkan di negara kita. Tapi itu kan budaya kita nih. Misalkan pastinya kan bukan hanya negara kita ya. Iya. Negara luar pun pasti berlomba-lomba buat memperkenalkan budaya mereka gitu melalui ekonominya gitu kan, mengangkat menggunakan budaya di dalam ekonomi mereka juga, sama kayak kita juga. Iya. Nah terus gimana tuh mereka yang juga sangat berlomba-lomba buat memperkenalkan budayanya, pastinya kan itu masuk ke negara kita dan itu Benar. pasti memiliki pengaruh. Menurut Pengaruh yang gimana nih maksudnya kak? apakah ketika budaya luar itu masuk ke negara kita, pengaruhnya itu apakah baik atau buruk Buat apa nih baiknya? buat Ekonomi gitu ya? buat ekonomi? Itu sudah pasti ada ya teman-teman. Jadi dampak baik dan buruknya itu juga ada. Misalnya dampak kita ambil dari segi baiknya nih, untuk kita itu kita dapat belajar. Misal kita belajar dari segi positifnya dari budaya mereka gitu kan.
Tapi dari kalau dari segi buruknya itu, kalau negara luar yang masuk ke negara kita sendiri itu tanpa dibatasi, itu artinya masuk secara bebas gitu. Tentu itu sangat mempengaruhi perekonomian kita, bukannya memperkenalkan budaya kita keluar, justru budaya luar sendiri gitu yang masuk yang terkenal di negara kita gitu. Apalagi kan sekarang lagi sudah globalisasi. Iya, globalisasi. Dulu tuh internet itu udah kemana-mana gitu. Kita bisa tinggal ngetik aja gitu kan di Google, udah keluar budaya apa aja mau kita tahu. Tapi ada dampak baiknya juga kan. Iya, kita buat sarana belajar gitu. Gak masalah sih kalau belajar, justru itu bagus juga. Tapi jangan ambil yang buruknya gitu. Iya, yang baik-baiknya aja. Dan itu juga bisa menjadi kita termotivasi ya untuk lebih, kok budaya luar bisa sih masuk ke negara kita, terus banyak diikutin juga. Masa kita nggak bisa gitu memperkenalkan budaya kita keluar? Harus bisa itu. Oke, baik. Jadi memasuki ke inti pembahasan kita atau diskusi kita pagi ini, menurut Kak Jeleha nih, jadi budaya kita itu berpengaruh nggak sih bagi kinerja perekonomian di Indonesia? Ya pastinya berpengaruh lah ya, soalnya kan perekonomian Indonesia ini kan kalau nggak menyangkut pautkan sama budaya, baru nggak ada pengaruhnya gitu. Benar juga sih, kalau nggak disangkut pautkan nggak mungkin kita bahas ini kan, nggak mungkin. Maka dari itu, jadi menurut saya di sini itu segala sesuatu yang berkaitan sama perekonomian itu kan pastinya membawa pengaruh bagi kinerja perekonomiannya itu sendiri. Seperti yang sudah Jeleha jelaskan di awal tadi ya, kan bisa tuh menjadi, kan budaya itu bisa tuh menjadi media buat menstabilkan perekonomian kita, dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusianya juga di Indonesia itu sendiri. Apalagi kalau ada tempat-tempat yang bisa dikhususkan gitu ya untuk kita gitu. Nah, untuk kita lebih belajar tentang budaya itu sendiri gitu. Ada tempat pelatihan gitu kan buat ini loh budaya Indonesia, ini loh kita punya budaya yang banyak. Kebanyakan kan anak mudanya itu nggak semua ya mengetahui ini budaya mana Iya, gitu. Kadang kalau ditanya ini baju adat daerah mana ya, Banyak yang nggak tahu ya. Taunya itu cuma di mana kita tinggal ya, di Iya. situ budaya yang kita tahu. Makanya penting itu untuk mengadakan kayak tempat-tempat itu kan, sarana untuk apa ya namanya, untuk Lebih lagi ya. iya, untuk lebih mengenal lebih dalam lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya budaya luar yang kita ketahui, jadi budaya kita juga gitu. Penelitian itu sangat penting. Nah, jadi budaya ini yaitu bisa menjadi penunjang untuk meningkatkan kinerja perekonomian maupun lebih memperkenalkan budaya kita. Tapi bisa juga menurunkan kinerja perekonomian kita jika budaya luar gitu yang lebih dikenal dibanding budaya kita gitu. Oh, jadi kalau budaya luar lebih dikenal itu otomatis bisa menurunkan tingkat kinerja perekonomian kita ya. Jadi gimana tuh, ada sarannya nggak atau apa gitu? Sarannya sih kita boleh misalnya kita tuh boleh jika ingin mengetahui budaya luar, akan tetapi kita jangan sampai berlebihan gitu ya. Jangan sampai kita lebih mengutamakan bagus banget nih budaya luar, kita sampai lupa bahwa Indonesia ini kaya akan budaya gitu kan. Akibat budaya luar yang terlalu terkenal di negara kita. Dan itu bisa menurunkan kinerja ekonomi ya? Bisa sih, karena kan tadi ekonomi dan budaya itu saling berhubungan kan. Iya. Jadi itu diskusi kita pagi ini. Kayaknya masih kurang banget ya? Ya kurang banget. Tapi ini waktu durasinya. Jadi kita sampai situ aja tadi. Jadi kesimpulannya itu tentu saja budaya itu memiliki pengaruh untuk perekonomian di Indonesia gitu, dan pengaruhnya itu bisa meningkatkan dan juga bisa menurunkan, tergantung bagaimana kinerja ekonomi itu sendiri dalam menggunakan budayanya gitu. Apakah mereka memperkenalkan budaya dengan baik atau justru budaya luar yang lebih diperkenalkan. Jadi sampai situ dulu. Bye bye. Kak Jeleha, makasih banyak ya
Makasih banyak untuk informasinya, untuk ilmunya juga. Ya, terima kasih banyak juga telah mempercayakan saya untuk bisa berhadir di podcast kakak kali ini. Sama-sama. Ini podcast ya. Tadi saya bilangnya bincang-bincang. Nah, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.